Halo teman-teman, assalamualaikum. Ini adalah Haplygo yang beberapa waktu lalu saya downgrade dari LOS 22.1 ke LOS 21 dan sekarang sedang melakukan pengunduhan update firmware official. Jadi kenapa saya melakukan downgrade? Malam ini saya baru saja selesai melakukan perbaikan Haplygo Proto 3000 yang mengalami masalah pada keyboardnya teman-teman ya. Jadi kabel fleksibel yang menghubungkan antara keyboard dengan trackball rusak teman-teman pada bagian konektornya. Hal itu karena keyboard yang saya gunakan adalah keyboard bekas teman-teman ya, bekas dari proyek sebelumnya. Jadi mungkin karena keseringan lepas pasang teman-teman, akhirnya soketnya mengelupas seperti ini teman-teman. Jadi bagian ujung-ujungnya ini, kabel bagian ujung-ujungnya ini meleset teman-teman ya, oleng, akhirnya menyebabkan error saat saya mengetik. Kadang merespon, kadang mengeluarkan input, kadang tidak, atau kadang malah mengeluarkan input yang lain teman-teman. Jadi saya agak repot, akhirnya saya belikan fleksibel baru yang lebih panjang dan sekarang semuanya kembali normal. Kembali lagi ke alasan kenapa saya downgrade dari LOS 22.1 ke LOS 21 pada Haplygo Proto 3000 ini. Jadi alasan utamanya adalah karena masalah hardware yang tidak bekerja pada LOS 22.1 teman-teman, yaitu fingerprint atau sidik jari teman-teman ya. Jadi pada LOS 22.1 yang merupakan rilis unofficial ini, fingerprint tidak bekerja teman-teman. Bekerja namun sering hilang teman-teman ya, data fingerprintnya sering hilang, sehingga saya harus sering-sering menambah data fingerprint lagi atau mengatur ulang fingerprint, dan ini membuat saya cukup kerepotan teman-teman ya. Akhirnya saya putuskan untuk melakukan downgrade teman-teman dari LOS 22.1 unofficial ke LOS 21 official teman-teman. Dan malam ini selain mengganti kabel fleksibel keyboard, saya juga melakukan update software teman-teman. Kebetulan LOS 21 official telah meluncurkan update firmware terbaru. Jadi saya melakukan update untuk mendapatkan fitur atau perbaikan-perbaikan yang dilakukan teman-teman ya. Kemudian kenapa fingerprint ini sangat penting untuk saya teman-teman? Karena pada proyek Haplygo Proto 3000 ini saya meletakkan hardware fingerprint tepat di depan teman-teman. Jadi pasti akan sangat lucu ya kalau saya meletakkan fingerprint namun tidak berfungsi teman-teman. Karena itulah kenapa saya harus melakukan downgrade dari LOS 22.1 unofficial ke LOS 21 official. Sebenarnya Android 15 lebih ringan daripada Android 14 teman-teman ya, untuk kinerjanya lebih satset. Jadi untuk smartphone jadul semacam Xiaomi Redmi 4X yang digunakan pada proyek Haplygo Proto 3000 ini seharusnya akan lebih ringan teman-teman, lebih enak digunakan, lebih efisien teman-teman ya. Namun karena Android 15 kabarnya melakukan perubahan besar-besaran pada manajemen hardware, pengenalan hardware, masalah hardware abstraction layer teman-teman, atau biasa disebut dengan HAL teman-teman ya, terutama pada fingerprint, dan juga karena masih jarangnya pengembang yang melakukan penyesuaian pada keseluruhan fitur teman-teman ya. Hal ini menyebabkan masalah pada beberapa custom ROM, terutama custom ROM yang unofficial teman-teman ya, yang dirilis unofficial, yang diporting oleh pengembang lain untuk smartphone tertentu teman-teman. Jadi custom ROM yang tidak didukung resmi oleh pengembang aslinya itu biasanya mengalami masalah-masalah seperti ini teman-teman ya. Namun jika pada rilis official sudah mendukung semua
hardware layer teman-teman, atau semua lapisan hardware, maka yang unofficial juga biasanya akan baik-baik saja teman-teman. Sedangkan untuk Xiaomi Redmi 4X ini meskipun didukung secara resmi hingga saat ini teman-teman ya oleh tim pengembang LOS, namun versinya masih pada versi 21 teman-teman. Versi 21 adalah Android 14, belum masuk pada lingkungan Android 15. Jadi katakanlah seperti ini teman-teman ya. Saya ingin menggunakan Android 15 pada Xiaomi Redmi 4X, namun ternyata belum rilis teman-teman. Akhirnya saya mengambil kode LOS 22.1 yang berbasis pada Android 15. Kemudian saya melakukan porting untuk Xiaomi Redmi 4X, namun ternyata kode untuk fingerprintnya tidak ada teman-teman. Lalu saya mengambil kode untuk fingerprint dari LOS 21. Dan ternyata sinkronisasinya tidak semudah itu teman-teman, tidak mudah ya untuk melakukan implementasi kode dari Android 14 ke Android 15 yang sudah merubah metode pengenalan hardware teman-teman. Dan saat saya selesaikan porting tersebut, saya pasang ROM yang sudah saya porting ke Xiaomi Redmi 4X, ternyata fungsi fingerprintnya tidak maksimal. Fingerprint bekerja namun datanya sering hilang, dan itulah yang terjadi pada kebanyakan custom ROM unofficial teman-teman ya, yang diporting dari perangkat lain untuk perangkat yang lainnya lagi. Jadi pasti ada saja masalah teman-teman, kecuali memang pengembang tersebut memiliki banyak waktu untuk menyesuaikan teman-teman, untuk mengimplementasikan kode-kode dari dua smartphone yang berbeda menjadi satu. Dan tidak terasa ternyata proses update-nya sudah selesai teman-teman ya. Jadi proses update LOS 21 official yang saya lakukan sudah selesai. Sekarang seharusnya saya sudah menggunakan rilis terbaru teman-teman, dengan fitur ataupun perbaikan yang baru juga. Dan itulah alasannya teman-teman kenapa saya melakukan downgrade dari LOS 22.1 unofficial ke LOS 21 official. Hal itu karena saya meletakkan fingerprint tepat di depan teman-teman. Jadi lucu sekali ya kalau sampai tidak bekerja. Oke, kalau begitu video saya akhiri sampai di sini teman-teman. Terima kasih telah mengikuti. Semoga bermanfaat saja ya. Sampai jumpa lagi pada video yang lain dan wassalamualaikum.